Selamat siang. Ya, ya di sini ada Pak Dian dan juga Pak Hat. Yang lain belum bergabung, mungkin pada ada aktivitas yang lain. Kebetulan hari ini hari Jumat, mungkin ada yang sholat Jumat. Lalu di hari ini hari tanggal 2 ya, hari Jumat. Nah, di nanti malam ada news NFP. Nah, untuk teman-teman ada yang tanya ya, kemarin ada yang tanya DM saya, Pak Erik, itu Forex Factory situsnya kenapa nggak bisa dibuka ataupun diakses? Nah, kebetulan situsnya Forex Factory diblokir sama pemerintah. Bisa pakai VPN ya. Nah, tetapi di sini ada alternatif lain. Saya ini biasanya menggunakan dailyfx.com/ekonomi kurang kalender. Nah, untuk data-datanya ataupun agenda news seperti ini biasanya sama. Sebentar. Oke, maaf. Ada Pak, ini Pak Joni atau Pak Erik ya. Ini ada Pak Darmayanti sama bergabung. Nah, di sini adalah situs dailyfx.com. Di sini ada beberapa agenda news, contohnya seperti ini nanti malam setengah 9. Ya, ini WIB ya. Ini saya set waktunya seperti GMT +7 ya, yaitu jamnya waktu Indonesia Barat. Nanti di setengah 9 United States ada high yang warna merah, warna orange ini efeknya medium. Nah, ini ada non-farm payrolls yaitu untuk di bulan lalu yaitu bulan Januari. Lalu unemployment rate juga. Lalu nanti malamnya lagi jam 10 ada Michigan Consumer Sentiment Final. Nah, jadi data-data seperti ini mirip persis seperti di Forex Factory. Nah, mungkin tampilannya agak berbeda sedikit kayak gitu. Nah, jadi apa efeknya di non-farm payroll ke market United States ataupun mata uang USD dolar ya? Pasti ada. Karena kita tahu DXY itu adalah ya di sini chartnya trading view ya, yaitu DXY adalah mata uangnya dolar. Nah, untuk DXY sendiri ataupun mata uang dolar saat ini dari kemarin di tanggal 16 Januari, pertengahan Januari sampai saat ini udah sekitaran setengah bulan sideways ya, market lagi sideways. Nah, kalau kita lihat lagi dari daily perspektif sebenarnya trennya masih tren penurunan ya. Nah, ini pembahasan ini sebenarnya saya udah buat dari kemarin ya, udah lumayan lama sejak di Desember ataupun awal Januari. Saat ini lagi tertahan di area supply di sini ya, imbalance daily udah ke fill di sini sideways ya, nampak candle-nya berbaris sama. Nah, ini adalah kondisi market di daily sampai di H4 ya, di H4 lagi sideways. Nah, saat ini lagi di mana harga DXY lagi di 103.005. Nah, kemarin ada news FOMC ya di dini hari tanggal hari Rabu atau Kamis ya. Ada nampak penurunan lalu tertahan di area di sini yaitu di harga 102 ataupun 103, lalu harga ada kembali lagi naik. Setelah itu nyentuh di area supply daily lalu ngedrop lagi. Sekarang gimana? Sekarang lagi di area sini masih sesinya Asia di jam 1 di siang ini. Sesi London nanti opennya sekitaran jam 2 ataupun jam 3. Nah, apakah nanti malam newsnya jika sentimen negatif otomatis akan nge-breakout zona yang ini, zona demand. Maka ada potensi turun ke area berikutnya yaitu kurang lebih di 102.400. Tetapi kalau newsnya nanti datanya muncul ya positif, sentimen positif artinya bisa saja akan naik fill imbalance yang di sini ataupun kembali sideways. Nah, itu dia untuk secara teknikal ya untuk nanti malam terhadap dampak newsnya. Nah, apakah hubungannya dengan XAU-USD atau gold ya? Kita tahu XAU-USD ini adalah pasar emas, komoditas emas yang bersangkut paut dengan mata uang dolar. Nah, untuk XAU-USD kemarin ya nampak ada kenaikan
saat FOMC, lalu ada penurunan lagi, tertahan di zona demand, lalu ada kenaikan lagi. Nah, saat ini kembali ke supply di daily, yaitu di harga 2054. Nampak 3-4 candle di H4 ini lumayan sideways ya, masih sideways. Nah, kalau kita lihat lagi perspektif di daily gimana, trennya masih tren kenaikan ya sebenarnya. Ini masih tren kenaikan. Di mana ada kebentuk swing high yang itu di harga kemarin di akhir tahun Desember di 2087, kemungkinan bisa saja kalau DXY-nya melemah, otomatis harga gold ini akan kembali ke 2087 ataupun 2080. Tetapi saat ini lagi tertahan di zona supply, maka lagi sideways. Jadi kondisinya sekarang ini kalau mampu nge-breakout zona supply daily tersebut, maka potensi ngejar ke 2064 ataupun ke 2070. Nah, mungkin teman-teman bingung kenapa di 2064 dan juga 2070. Karena di sini saya patokannya yaitu di high yang di sini kurang lebih di 2062 tadi, lalu di atas ini 2064 ataupun 2065. Tapi karena kondisinya lagi di area supply, maka tergantung jika kalau sentimen negatif untuk DXY ataupun dolar, maka ada otomatis ada kembali kenaikan. Nah, bisa jadi juga kalau sentimennya positif, otomatis harga untuk emas ini akan ada penurunan. Artinya kembali penurunan. Bisa saja kembali penurunan. Ataupun turun ini bisa saja turun koreksi fill imbalance yang sebelumnya ini. Itu tadi malam ada news juga ya, kalau nggak salah PMI ya. Ini FOMC PMI ya. Itu dia. Nah, lalu kita pindah lagi perspektifnya di time frame H1. Nah, ini dia market yang lagi sideways di sesinya Asia tadi yang saya sebutkan. Ini saya hapus dulu, yaitu di sini. Ini wajar banget karena market itu lagi nunggu news yang nanti malam rilis. Nah, saran saya kalau saat ini kalau mau incar buy, oke-oke saja, trennya masih naik, tetapi target ambil pendek aja dulu. Mungkin ke di 2058, 59, ataupun ke 2060. Ataupun kalau mau sell, spekulasi sell, oke-oke saja, tetapi saat ini belum ada konfirmasi. Kecuali nanti low yang ini terbreakout. Ya, terbreakout mungkin bisa saja akan turun koreksi fill imbalance di bawah sini. Nah, jika kalau nanti terjadi seperti itu, ya bisa saja nanti di area demand yang di harga sekitaran berapa ini? 2030-an cari buy lagi juga oke. Jadi pergerakan harga itu tetap selalu bergerak dari zona ke zona. Contohnya, kemarin ini ada kenaikan tertahan di zona 2053-2054. Ini saya ada live-nya di YouTube ya. Ya, di area tersebut yang di sini. Lalu harga tertahan, ada penurunan lagi. Setelah penurunan ini kenapa sih naik lagi? Karena ada namanya zona di area sini, yaitu di sekitar harga 2032. Lalu nampak harga udah kembali lagi naik, ngetes lagi zona demand-nya di 2030, lalu kembali lagi naik. Jadi zona pergerakan itu dari zona ke zona. Jadi saat ini lagi di atas, ya tinggal cari peluang sell, tinggal tunggu konfirmasi aja di time frame rendah. Oke, itu untuk gold, ya untuk gold. Lalu saya tunjukin kemarin saya bahas di WTI oil ya, WTI oil live di YouTube ada penurunan. Jadi selamat kalau ada yang teman-teman yang nge-sell ya, ada yang nge-sell. Alertnya saya set di area sini, harga gak kesampaian, lalu udah ngedrop, gak apa-apa. Ini kemungkinan bisa saja akan melanjutkan penurunannya lagi. Ya, kemungkinan tertahan dulu. Ya, jika kalau mampu nge-breakout lagi, maka akan ke 73.420. Jadi ini penurunan ini karena respect di area supply di daily. Ya, supply di daily. Oke. Lalu tadi malam saya ada bagiin di channel Telegram saya yaitu Euro Jepang Yen ambil buy. Nah, di sini kenapa saya ambil buy? Kalau teman-teman ngikutin channel saya dan juga di YouTube, sebenarnya di Euro Jepang Yen saya ada buy posisi yang sebentar saya tunjukin dulu. Euro Jepang Yen long position. Bukan ini, sebentar. Ada satu, oh ini dia. Yang kemarin saya buy di akhir Januari saya buy
kena close parsial, kena BEP, lalu saya ada entry buy lagi, ya kurang maksimal. Lalu ada satu kali yang saya tunjukin yang di sini ya, sebentar saya tunjukin. Jadi saya selalu menggunakan lot yang kecil. Di sini yang buy, yang udah running profit. Ini pertanyaan siapa tadi, Pak Alfian, saya belum jawab ya, maaf. Nanti saya jawabin. Euro Jepang Yen yang ini dia. Nah ini dia. Nah ini saya kemarin di jam 2 sesi London saya entry buy. Ini saya selalu menggunakan lot yang kecil aja. Ini saya kena stop loss ya. Itu dia. Lalu tadi malam saya ada buy lagi. Berdasarkan kayak time frame, di time frame H4 trennya masih kenaikan ya. Nampak harga turun koreksi, fill imbalance. Di sini saya cari area ataupun di TF rendah saya cari breakout retestnya untuk ngebuy. Nah, untuk lebih detailnya saya pindah aja ke time frame lebih rendahnya di M5 aja ya. Nah, di M5 ya nampak nge-breakout di sini. Ini dia nge-breakout lalu pullback di jam 9 saya infokan Euro Jepang Yen menarik ya. Kalau nggak salah di sini. Euro Jepang Yen di jam 9.20. Nah, kurang lebih di sini. Waktu nge-breakout, saya selalu tunggu retest, biar nggak FOMO. Saya tunggu retest supaya apa? Stop loss kecil, target bisa maksimal. Ketimbang saya ngejar harga, saya buy di sini, stop loss agak gede. Jadi ini stop loss kurang lebih 80 ya, 80 pip. Dibandingin stop loss 30 pip, menurut saya lebih oke stop loss kecil. Jadi kalau buka 0,02 setara, anggap ini market USD setara $6. Ketimbang saya rugi $16, saya lebih akan memilih rugi $6 gitu. Nah, untuk Euro Jepang Yen, sebelum saya bahas tadi pertanyaan Pak Alfian tadi, nah untuk Euro Jepang Yen dari kalau teman-teman yang ada ikut ngebuy, pastiin udah set close partial set BOP. Tadi saya infokan tadi pagi karena dekat ke high yang di sini, kurang lebih di jam 7-an ya. Ya, ini dia. Di jam 6, jam 7. Saya pas bangun, olahraga, cek lagi market, udah di sini. Dekat ke high sebelumnya, pasti ini udah aman kan posisi. Tetapi kalau entry-nya teman-teman hanya 0,01, ya ini kembali lagi ke preferensi masing-masing. Menurut teman-teman udah cukup, oke, amankan aja, tutup semua juga oke. Jika kalau entry-nya 0,01, tetapi kalau 0,02 boleh tutup sebagian, sisain 0,01-nya lagi ataupun sisanya. Nah, ini adalah posisi trade swing ya, kemungkinan bisa akan menjadi swing karena target ini bisa akan menjadi swing high daily-nya, target high daily-nya. Itu dia, saya sisa 0,01 aja. Lalu kalau teman-teman kalau belum ada trade untuk posisi saat ini, jangan buy dulu ataupun jangan sell. Jadi karena nanti malam ada news NFT, biasanya akan pengaruh ke market euro juga. Nah, pertimbangannya di area sini ada support. Nah, kemungkinan bisa saja akan tertahan di area yang sebelumnya support yang menjadi zonanya resistan. Jadi seperti biasa teorinya selalu belilah di harga rendah. Jadi gimana cara untuk menentuin harga rendah dan juga harga tingginya? Tinggal dikotakin aja ya. Ini dia sekarang pergerakan harga saat ini. Nah, tinggal saat ini lagi di harga tinggi. Jadi kalaupun mau nge-buy, saran saya tunggu nge-breakout zona yang tersebut, yaitu support sebelumnya yang menjadi resistan, tunggu retest baru buy. Ataupun mana tahu harga kembali lagi turun ke bawah, bisa cari peluang buy. Itu dia, supaya apa? Stop loss-nya kecil, targetnya jelas, kayak gini. Ketimbang sekarang kalau nge-buy, stop loss-nya agak kelebaran. Itu dia. Dengan stop loss kurang lebih 30 pip, ini 45 pip. Nah, itu dia bedanya. Ilustrasinya seperti ini. Oke, ini untuk Euro Jepang Yen. Jika kalau mampu nge-breakout zona ini, ya gimana? Akan kondisi akan naik fill imbalance di sini ataupun kejar ke supply di harga sekitaran 160 150. Oke, maaf saya ke screenshot pula ini. Sebentar, saya hapus dulu. Screenshot dulu. Nah, ini saya pakainya tablet Samsung ya, Samsung S7. Oke, lalu saya akan menjawab pertanyaan. Ini hampir ketinggalan tadi. Pertanyaannya Pak Alfian, yaitu di sini. Halo Pak Alif, mohon maaf mengganggu. Waktunya ini tadi pagi ya, jam-jam
berapa ini saya lupa, jam 7 jam 8 ya, mau minta tolong Pak buat koreksinya analisa saya di time frame 1 jam dan 15 menit XAUUSD. Ini saya lihatnya tadi M1. Nah, untuk XAUUSD untuk Pak Alfian dan juga teman-teman yang lain, volatilitas market gold ini memang ada banyak dan juga lumayan besar, tetapi mesti melihat waktunya. Tadi pagi yaitu di sesi Asia. Kebetulan kebanyakan market gold, kita kembali ke chartnya gold ya. Biasanya gold itu lumayan volatil di saat sesinya London dan juga New York. Nah, kalau di Asia, apakah ada pergerakan? Ada, tetapi lebih ke karakternya sideways. Kayak gitu. Nah, nampak untuk Pak Alfian, pergerakan harga akan bergeraknya terbatas, yaitu di range harga 2051 dan range atasnya yaitu 2056, di 2058. Berarti sekitaran 70 pip. Ini mau cari sell, ya apakah ada penurunan? Ada, tetap ada penurunan, ada kenaikan juga. Nah, tadi pagi tanyanya kalau nggak salah di jam 7-an ya di sini. Nah, ini udah turun, lalu naik lagi. Tetapi bukan signifikan seperti yang saat saat sesinya London ataupun New York ya. Ini tepatnya di jam 8, yaitu pergerakan saat sesinya New York. Nah, di saat sesi London gimana? Pergerakan sesi London di jam 3.15 ya. Jam 3 sore. Nah, ini dia. Nah, perbedaannya di sesi London 123 pip, di sesi New York sekitaran 300 pip. Nah, kalau di sesi Asia gimana? Ada, tetap ada. Ya, kurang lebih kalau saya hitung dari batas atas ke batas bawah aja kurang lebih sekitaran 70 pip. Nah, dari 3 perhitungan jarak pip ini ataupun pergerakan harga, teman-teman dan juga khususnya Pak Alfian kasih akan bisa melihat mana sih volatilitas market di waktu apa yang paling bagus di sesi untuk di market gold ini, yaitu sesinya New York, lalu di sesinya London, dan juga di sesi Asia ada juga. Nah, kadang akan muncul sebuah gimana ini Pak Erik, kalau saya di sesi London dan juga sesi New York gak ada waktu untuk trade, gimana? Apakah saya bisa trade gold di sesi Asia? Ya bisa-bisa saja, tetapi jangan berharap pergerakan harga yang di atas 100 pip ya. Jadi ambil pendek aja gitu. Nah, ini untuk setupnya Pak Alfian. Nah, ini dia. Saya screenshot aja, ini TP-nya sini aja, agak sampai ke bawah. Jadi pergerakannya sideways. Itu dia. Jadi saran saya untuk berikutnya mungkin ya itu apa namanya? Trade scalpingan ya. Ini karena M1 trade scalpingan fokus di saat sesinya London ataupun New York. Sebentar. Ini ada Pak Tono. Oke, saya lanjut dulu. Ini saya hapus. Oke, saya sapa-sapa dulu di sini. Udah lumayan rame ya. Ada Pak Dion, ini Pak Darmanyati, ya, Pak Dion udah, Bu Dwi Aryani, Pak Erwin, selamat bergabung, Pak Agus, Pak Ahmad ya, Bu Vivi, ada Bu Ana, apa kabarnya? Ini ada Pak Pui, Pak Ajar, ini saya nggak tahu siapa ya, Pak atau Bu, selamat bergabung. Oke, itu saja pembahasan analisa DXY dan khususnya di gold. Teman-teman ada mau request yang lain sebelum saya akhirin sekitaran 10 menit lagi? Request market apa? Boleh saya bantu analisakan. Oke, kalau nggak ada, ya saya rasa udah cukup jelas tadi ya pembahasan di siang ini. Sekian aja video saya ini. Nantinya saya akan ya apa namanya share di YouTube ya recordnya ini. Nanti teman-teman kalau mau nonton ulang bisa langsung nonton di YouTube saya. Jadi saran saya kalau trade di saat news pakailah resiko yang kecil aja, karena pergerakan saat news kita tahu akan ada kecepatan marketnya bergerak lumayan cepat. Nah, lalu kadangkala kalau saat news, kebetulan saat news NFT biasanya broker ini server pada akan
lumayan sibuk karena para trader di dunia, semua orang ataupun di seluruh dunia ya, di kita ya kebanyakan suka trade saat news karena pergerakan harga lumayan cepat. Jadi akan berburu-buru untuk entry di market, maka karena itu biasanya akan terasa loadingnya ataupun entry di market akan lambat. Itu hal-hal yang wajar. Lalu karena tentang spread ya itu cuma dari kondisi broker masing-masing. Ada yang brokernya ya agak sedikit dalam tanda kutip bandel, ya mereka akan melebarin dikit karena mereka juga akan mengincar kesempatan seperti news NFP untuk mendapat keuntungan kayak gitu. Jadi saran saya biasa aja, pakailah resiko yang wajar, jangan overload dan juga selalu menggunakan stop loss. Oke, sekian aja pembahasan di siang ini. Terima kasih teman-teman sudah luangkan waktunya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.